Saya Naswa Zara Amalia sebagai moderator dengan NPM 2512140065 dan di samping saya Cindy Gelarta Prampada dengan NPM 2512140042. Saya Rizky Anggiandini dengan NPM 2512140056 dan satu rekan saya lagi yang berhalangan hadir bernama Siti Nur Khadijah dengan NPM 2512140048. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan yang mana kita mengambil problem statement yaitu kurangnya kemampuan public speaking, personal branding, dan problem pada solving mahasiswa. Yang mana kita jadikan masalah ini sebagai point of view dan how might we kita serta brainstorming kita. Yang pertama, POV dari kurangnya kemampuan public speaking, personal branding, dan problem pada solving mahasiswa. User yang kita pakai yaitu mahasiswa yang kurang percaya diri, memiliki kecemasan berlebih, dan belum cukup memiliki persiapan untuk berbicara di depan audiens. Needs-nya yaitu kita membutuhkan pelatihan, kelas, atau komunitas pengembangan diri yang mana fokus kepada public speaking dan personal branding. Dan insight-nya, banyak mahasiswa yang belum tahu cara melatih diri secara konsisten. Mereka juga merasa minder karena membandingkan diri dengan teman yang lebih fasih berbicara atau yang lebih aktif di media sosial. Serta mereka juga cenderung merasa gugup, cemas, dan takut dinilai negatif saat berbicara di depan umum. Yang mana di sini kami akan menyatukan yaitu inti dari point of view, yaitu mahasiswa yang kurang percaya diri, memiliki kecemasan berlebih, dan belum cukup memiliki persiapan untuk berbicara di depan audiens. Mereka membutuhkan pelatihan, kelas, komunitas pengembangan diri yang mana fokus kepada public speaking dan personal branding, karena banyak sekali mahasiswa yang belum tahu cara melatih diri secara konsisten. Mereka juga merasa minder karena membandingkan diri dengan teman yang lebih fasih berbicara atau lebih aktif di media sosial, serta mereka juga cenderung merasa gugup, cemas, dan takut dinilai negatif saat berbicara di depan umum. Selanjutnya, ada POV statement, mahasiswa yang kurang percaya diri, memiliki kecemasan berlebihan, dan belum cukup memiliki persiapan untuk berbicara di depan audiens. Mereka membutuhkan pelatihan, kelas komunitas pengembangan diri yang fokus ke public speaking dan personal branding. Karena banyak mahasiswa yang belum tahu cara melatih diri secara konsisten, mereka juga merasa minder karena membandingkan diri dengan teman yang lebih fasih bicara atau lebih aktif di media sosial, serta mereka juga cenderung merasa gugup, cemas, dan takut dinilai negatif. How might we? Bagaimana kita bisa membantu mahasiswa membangun kepercayaan diri saat berbicara di depan umum? Bagaimana kita menciptakan wadah latihan public speaking dan personal branding yang menarik dan berkelanjutan, dan juga bagaimana kita bisa menghubungkan mahasiswa dengan mentor atau alumni yang berpengalaman dalam komunikasi profesional. baiklah, selanjutnya brainstorming yang akan dibacakan oleh Anggun. How might we? Yang pertama, menciptakan komunitas untuk bisa mengembangkan public speaking mahasiswa. Yang kedua, latihan pelan-pelan sendiri. Yang ketiga, kita bisa mengajak teman public speaker yang sudah menguasai untuk dapat membagikan beberapa ilmu. Yang keempat, memahami materi. Yang kelima, mengikuti seminar atau webinar. Yang keenam, catat garis besar materi, cari inti materi agar lebih cepat menguasainya. Yang ketujuh, challenge perkenalan diri selama 30 detik. Yang kedelapan, konsultasi personal branding dengan mentor. Yang kesembilan, lomba public speaking versi santai. Yang ke-10, membuat tantangan 1 menit berbicara setiap pertemuan kelas. Yang ke-11, adakan project personal branding per semester. Bikin konten, blog, atau post. Yang ke-12, analisis kelebihan dan kekurangan pribadi. 13, membuat portofolio berdasarkan portofolio sederhana, CV plus karya. Yang ke-14, sesi teman saling memberikan dukungan. Yang ke-15, simulasi tampil di depan audiens kecil dulu. Yang ke-16, latihan komunikasi dengan eye contact. Yang ke-17, simulasi presentasi skripsi sejak awal semester. 18, role play jadi pembicara motivasi. 19, kelas teknik inovasi dan volume suara. Ke-20, latihan mengatur napas secara
saat berbicara. 21. Kelas baca ekspresi audiens. Dan di sini setelah How Might We, yaitu kita akan mengambil dari clusters, yaitu public speaking atau latihan berbicara, yaitu komunitas public speaking challenge 30 detik, 1 menit berbicara, simulasi presentasi skripsi, storytelling, latihan intonasi, bahasa tubuh, role play pembicara, peer support, podcast latihan bicara, mentor feedback, atau TED Talk style. Dan problem solvingnya and critical thinking, yaitu memahami materi, mencari inti materi, improvisasi komunikasi, latihan menjawab pertanyaan audiens, simulasi masalah, dan studi kasus. Dan kegiatan kreatifnya yaitu storytelling, role play, podcast, presentasi topik acak, monolog, games komunikasi. Lalu ada mentoring dan kolaborasi, yaitu komunitas, undang teman public speaker, mentoring, kolaborasi antar mahasiswa. Lalu ada emotional support and confidence, yaitu peer support, tampil di audiens kecil, eye contact training, latihan mengatasi nervous. Yang terakhir ada finding, membentuk komunitas public speaking dan personal branding. Komunitas ini jadi wadah pelatih rutin, saling support, mentoring, dan juga proyek kolaborasi seperti konten, podcast, role play, dan juga presentasi. Tujuannya meningkatkan kepercayaan diri, skill komunikasi, dan personal branding mahasiswa. Yang kedua ada challenge public speaking di kelas 1 menit bicara per pertemuan. Setiap pertemuan ada tantangan berbicara 1 menit atau 30 detik untuk membangun keberanian bicara. Topik bisa diacak, diundi, atau sesuai materi. Tujuannya untuk melatih spontanitas, struktur komunikasi, dan mengurangi rasa takut pada saat tampil. Yang ketiga ada mentoring, personal branding, CV, portfolio, self-introduction. Self-mentoring dengan teman atau senior atau dosen untuk membangun citra profesional. CV, profil kekuatan diri, portofolio, cara memperkenalkan diri. Tujuannya untuk menyiapkan mahasiswa di dunia kerja dan kepercayaan diri personal. Dan yang terakhir, lomba santai storytelling atau podcast. Mengadakan kompetisi versi santai seperti storytelling, monolog, role play, atau podcast antar mahasiswa. Tujuannya meningkatkan kemampuan komunikasi secara fun dan kreatif tanpa tekanan dari siapapun. Baiklah, mungkin sampai sini presentasi yang kami berikan guna memenuhi tugas Design Thinking and Innovation. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.